Anies ingin julukan bapak politik identitas itu dilupakan begitu saja. Enak aja. Mana mungkin. Anies selama ini sulit dipercaya, banyak bohongnya, pencitraannya sangat dipaksakan, maka bagaimana bisa dipercaya banyak orang? Bohongan dan bualan Anies, tidak becusan Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Anies telah membohongi warga miskin DKI. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Ya kan? Loh, saya bisa jawab ke Anda gini, Mas Ayo, saya akan jadi bapak bagi semua. Saya itu kan akan semua, Mas. Nah, saya sudah ya. Itu yang saya jawab tadi, Mas Adin. Kalau saya menjawab, Anda menanyakan masa depan, saya bisa menjawab yang buat Anda merasa keluar ruangan ini lega. Wah, cocok banget ini. Okay? Apa? Karena omongan dia sesuai dengan kemauan saya. Okay? Omongan dia sesuai kemauan saya. Anda jangan tanya masa depan. Siapapun bisa membual di depan Anda tentang masa depan. Anda tanya, Pak Anies, kenapa kebijakan Anda itu kemarin A, B, C, D, F, G? Nah, saya bisa tunjukkan di Jakarta indeks demokrasi terbaik, toleransi terbaik, bahkan kohesivitas. Ini studinya oleh Nanyang State University, Nanyang Technological University. Di Jakarta itu tidak ada polarisasi, yang ada kohesivitas. Yang ada polarisasi di mana? Sosmed. Tapi di masyarakat itu tidak ada. Saya di Jakarta, kalau jalan kampung-kampung, jarang teman-teman media ikut. Saya nggak pernah ajak teman-teman media. Kenapa? Masyarakat itu supaya tahu bahwa gubernurnya datang mau ketemu rakyat, bukan mau diberitakan ketemu rakyat. Dia ketika kami datang bersama dengan banyak media, mereka juga batin, oh kami bakal jadi subjek berita ya ini ya. Yang muncul adalah, jadi Bapak kesini mau ketemu saya, mau lihat masalah, atau mau jadi berita, Pak? Saya nggak pernah ajak. Makanya coba aja dicek, berita-berita minim sekali. Tapi saya selalu datang ke masyarakat, bawa kamera sendiri, bawa tim dokumentasi sendiri. Kenapa? Karena saya lagi membangun kepercayaan dengan masyarakat bahwa kita kerja memang untuk masyarakat, bukan untuk diberitakan. Survei Voxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo. Survei Voxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Voxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan systematic random sampling dalam memilih TPS dan systematic random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres-Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama sebanyak 33,2% juga memilih Anies, sedangkan Ganjar 32,2% dan Prabowo 28,9%. Kemudian Voxpol memberikan 3 pilihan nama dengan Ganjar diganti oleh Puan Maharani. Hasilnya Anies unggul dengan 40,1%, lalu Prabowo 38,6% dan Puan 7,5%. Basis pemilih terbesar Anies yakni Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Survei Voxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo.
Survei Foxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan sistematik random sampling dalam memilih TPS dan sistematik random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama sebanyak 33,2% juga memilih Anies, sedangkan Ganjar 32,2% dan Prabowo 28,9%. Kemudian Foxpol memberikan 3 pilihan nama dengan Ganjar diganti oleh Puan Maharani. Hasilnya Anies unggul dengan 40,1%, lalu Prabowo 38,6% dan Puan 7,5%. Basis pemilih terbesar Anies yakni Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku serta Papua. Survei Foxpol, elektabilitas Anies Baswedan unggul Ganjar Pranowo. Survei Foxpol, Center Research and Consulting menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foxpol menggelar survei terhadap 1.220 responden selama 22 Oktober sampai 7 November. Metodenya multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yakni menggunakan sistematik random sampling dalam memilih TPS dan sistematik random sampling dalam memilih responden dari DPT. Dengan margin of error alias tingkat kesalahan dalam hasil yang diterima dari survei 2,81%. Anies memperoleh 23,6% dalam survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres Cawapres 2024 tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto sebanyak 18,6%. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan terbuka tentang sosok yang akan dipilih sebagai presiden jika pemilihan alias pilpres digelar hari ini. Anies juga unggul dalam survei dengan pilihan tertutup yang terdiri dari 16 nama tokoh. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meraih 26,1%, sedangkan Ganjar 25% dan Prabowo 20,7%. Saat diberikan 3 pilihan nama sebanyak 33,2% juga memilih Anies, sedangkan Ganjar 32,2% dan Prabowo 28,9%. Kemudian Foxpol memberikan 3 pilihan nama dengan Ganjar diganti oleh Puan Maharani. Hasilnya Anies unggul dengan 40,1%, lalu Prabowo 38,6% dan